Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, terlebih nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa dan mampu untuk melaksanakan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal apa saja yang akan menjadikan seseorang khuruj minal iman, khuruj minal Islam, atau yang terkategorikan sebagai orang yang murtad, na'udzubillah. Sehingga dengan kita memahami ini, kita akan berusaha semampu kita untuk menjauhi hal-hal ini, sehingga nikmat yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam ini, akan senantiasa kita bawa sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah satu fasal firriddati, yang tetap di dalam menerangkan riddah atau murtad, wal iyadzu billah. Hiya afhashu anwa'il kufri. Hiya adapun riddah itu afhashu anwa'il kufri, itu paling jelek-jeleknya macam-macamnya kekufuran. Jadi kekufuran itu sangat banyak sekali macamnya. Yang paling jelek itu murtad. Murtad itu yakni keluar, asalnya sudah Islam kemudian keluar dari ajaran agama Islam, itu namanya murtad. Ini kalau sampai berulang, seandainya ada orang muslim kemudian dirinya na'udzubillah murtad, keluar dari Islam, balik lagi muslim, besoknya lagi kapan-kapan murtad lagi, sampai ketiga kalinya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Islamnya lagi. Makanya kita harus menjaga iman dan Islam kita ini sampai terakhir, sebab hanya itu sudah yang akan menyelamatkan diri kita. Tanpa membawa iman, tanpa membawa Islam, sebesar apapun amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersedekah, memberikan hartanya kepada orang lain sampai sebanyak apapun, kalau dirinya bukan orang yang muslim, dirinya bukan orang yang mukmin, maka tidak ada nilainya sedekah yang mereka lakukan.
Sehingga yang menjadi patokan akan diterimanya sebuah amal oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya harus sebagai orang yang muslim, dirinya harus sebagai orang yang mukmin. Makanya harus kita jaga. Sampai-sampai khotib Jumat itu setiap satu Jumat sekali jenengan diingatkan, mesti diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian semua meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua mati dalam kondisi orang-orang yang muslim. Ini insya Allah hampir setiap sholat Jumat diingatkan. Cuma kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang tidak paham, sehingga dianggapnya itu apal-apalan belaka. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hal ini Allah menyampaikan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, itu tidak akan pernah mengampuni siapa Allah, ayyusyraka, kepada hendaknya disekutukan bi dengan Allah, wa yaghfiru, dan akan mengampuni siapa Allah ma kepada dosa duna zalika yang selainnya musyrik, liman kepada orang-orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, waman, dan adapun barang siapa itu yusyrik, itu berbuat kemusyrikan siapa man billahi kepada Allah, faqad dhalla, maka benar-benar sesat siapa man, dhalalan dengan kesesatan ba'idan yang sangat jauh. Yang pertama kali yang tidak akan pernah diterima tobatnya orang tersebut, yaitu dosa yang paling besar adalah musyrik. Musyrik ini wes besar. Tadi dikatakan oleh Kiai Musonef bahwasanya abhasyu anwa'il kufri awil syirki, yaitu ar-riddah. Jadi paling bawahnya lagi, yang paling jelek adalah orang yang murtad. Musyrik itu nggak diterima, apalagi orang yang sudah murtad. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Innahu, sesungguhnya sya'an man, itu siapanya orang yusyrik, berbuat musyrik siapa man billahi kepada Allah, faqad harrama, maka benar-benar mengharamkan Allah siapa Allah alaihi kepada man al jannata, kepada surga, wa ma'wahun nar, dan adapun tempatnya mayusyrik an-naru, itu neraka. Orang yang musyrik tidak akan pernah dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah, akan tetapi dirinya tempatnya ada di neraka. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrika billahi syai'an wa in quti'ta wa ukhritta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bara'a minhu zimmah wa la tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, an Abi Darda, dari Imam Abi Darda, qala, berkata siapa Abu Darda, ausani, memberi wasiat nih kepadaku siapa khalili, siapa kekasihku, Rasulullah, rupanya Rasulullah. Dalnya Abu Darda, beliau menyampaikan dirinya diwasiati oleh kekasihnya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Abi Darda? Allah tusyrika billahi syai'an. Rupanya hendaknya tidak menyekutukan siapa engkau billahi dengan Allah syai'an, pada sesuatu. Kamu jangan sampai berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kutita au hurita
Wa in quti'ta, dan sekalipun dipotong-potong apa tubuhmu, au khuriqta, atau dibakar apa tubuhmu, sekalipun kamu diancam untuk dipotong anggota tubuhnya kamu, atau kamu diancam untuk dibakar, jangan sampai untuk melakukan kemusyrikan, sebab musyrik adalah dosa terbesar. Selanjutnya tambahnya Kanjeng Nabi wasiatnya kepada Abi Darda, wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan, wala tatruk, dan janganlah meninggalkan siapa engkau, sholatan kepada sholat maktubatan yang diwajibkan, muta'ammidan hale dengan sengaja. Kenapa kamu jangan sampai melakukan itu? Faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmah. Faman, maka adapun barang siapa itu taroka, meninggalkan siapa man kepada maktubah muta'ammidan hale dengan sengaja, faqad bari'at, maka niscaya benar-benar telah bebas minhu dari man apa azimmatu apa tanggungan. Wala tashrab, dan janganlah meminum siapa engkau al-khamra pada minum-minuman keras, fa innahu miftahu kulli syarrin, maka sesungguhnya meminum minuman keras adalah kunci dari setiap kejelekan. Wasiatnya Kanjeng Nabi lanjutnya kepada Abu Darda, jangan sampai kamu itu meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, karena mungkin kesibukan, karena alasan mungkin males, akhirnya tidak mau mengerjakan sholat fardu. Na'udzubillah. Sebab dawuhnya Kanjeng Nabi, faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmah. Ini di dalam tafsirannya, di dalam tafsiran daripada hadis ini, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka bari'at minhu zimmah, yang dimaksud dirinya terkategorikan khuruj minal Islam, keluar dari ajaran agama Islam. Makanya agama itu tolak ukurnya, sering saya sampaikan, tolak ukur manusia yang akan menjadi standar dirinya sebagai orang muslim adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu indallah as-shalah, fa idza salahat jami'ul ibadah, wa idza fasadat jami'ul ibadah. Ini ketika seseorang sholatnya itu sudah bagus, 5 waktu dikerjakan dan diusahakan selalu tepat pada waktunya, maka salahat jami'ul ibadah, sholat apa ibadah-ibadah yang lain akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya sudah nggak pernah sempurna, apalagi dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dirinya telah dibebaskan dari ketentuan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Na'udzubillah. Makanya monggo putra putri kita ini yang harus kita waspadai, anak-anak sekarang itu, karena sibuk dengan bermain-main dan lain sebagainya. Mari kita ingatkan, jangan pernah bosan untuk mengingatkan, jangan sekedar mengingatkan, nak sudah makan, jangan itu. Ketika waktunya sholat, pertama kali yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, ayo nak sholat, sudah sholat apa belum? Ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sehingga akan membiasakan anak-anak kita, dirinya akan senantiasa menjalankan ibadah sholat. Selanjutnya wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Abi Darda, wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Janganlah kamu minum minuman keras, atau yang pada dasarnya melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran. Kalau sekarang kan bukan hanya sekedar minuman keras, tapi termasuk minum-minum pil dan lain sebagainya. Ini harus kita waspadai. Siapa yang akan jaga anak-anak kita? Berapa sudah warga kita, anak-anak warga kita, Gria Panji Mulya, yang sudah masuk ke penjara gara-gara berjualan atau dirinya mengkonsumsi hal yang kayak demikian. Apakah akan kita biarkan begitu saja? Makanya PR besar bagi kita selaku
orang-orang sepuh daripada anak-anak kita. Ayo kita arahkan anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin ini PR, kapan hari sempat saya rembukan dengan ketua takmir masjid, gimana untuk menarik minatnya pemuda-pemuda kita untuk bisa berkumpul di majelis kita, di masjid kita bikin sebuah kegiatan-kegiatan yang positif. Apa kasihan ya, sekarang Masya Allah, kalau zaman kita ujian nggak begitu banyak. Nakalnya anak dulu, kalau zamannya saya itu mentok sudah paling ngalak pauna tatangga, kalau malam itu keluyuran kabur ke timur, ada buah apa yang masak diambil, itu sudah paling-paling nakalnya. Nah sekarang Masya Allah, kita harus ekstra menjaga anak-anak kita. Dan usahakan juga semoga lingkungan kita bisa kita sterilkan dari hal-hal yang kayak demikian. Fa innahu miftahu kulli syarrin. Kalau sudah anak berani untuk minum keras atau melakukan hal-hal yang sampai menghilangkan kesadarannya, maka itu adalah awal daripada semua kejelekan. Selanjutnya wa Tabrani, dan mengeluarkan siapa Imam At-Tabrani, man baddala dinahu faqtuluhu wala yaqbalullaha taubata 'abdin kufrin ba'da islamihi ay madama musirran ala kufrihi. Daumnya Imam Tabrani, beliau menyampaikan, man adapun barang siapa badala itu mengganti siapa man dinahu pada agamanya man, faqtuluhu maka membunuhlah siapa kalian semuahu kepada man. Orang itu kalau sudah khuruj minal Islam, keluar dari ajaran agama Islam, terkategorikan orang yang murtad, maka damuhu muhaddarun, darahnya sudah disia-siakan, tidak ada nilainya di hadapan agama Islam. Wala yaqbalullah taubata 'abdin kufrin ba'da islamihi, dan Allah tidak akan pernah menerima taubatnya seorang hamba kafaro yang kufur siapa abad ba'da islami, di dalam setelah Islamnya man. Kalau dirinya Allah diingatkan juga bahwasanya Allah tidak akan pernah menerima taubatnya hamba yang telah melakukan kekufuran setelah dirinya masuk ajaran agama Islam. Oleh karena itu memang harus kita waspadai, jangan sampai kayak demikian. Wa'alam, dan mengetahuilah siapa engkau, anna min anwa'iha, sesungguhnya itu tetap daripada macam-macamnya riddah, ayyazima mukallafun mukhtarun alal kufri fi zamanin qaribin aw ba'idin aw yatataraddadu fihi aw yu'alliquhu bil lisani awil qalbi ala syai'in walau muhalan aqliyan fayakfuru halan. Anna min anwa'iha ayyazima, itu hendaknya bertujuan siapa mukallafun, orang yang mukallaf, mukhtarun yang tidak dalam unsur dipaksa, alal kufri bertujuan untuk masuk kekufuran, fi zamanin qaribin di dalam masa yang dekat, au ba'idin atau jauh. Termasuk sudah kategori orang itu adalah orang yang murtad, yaitu ketika ada seseorang di dalam hatinya ada niatan saja untuk keluar dari ajaran agama Islam, maka dirinya sudah terkategorikan orang yang murtad, baik itu dalam waktu dekatnya maupun dalam waktu yang jauh. Contoh, seandainya ada seorang laki-laki maupun perempuan, dirinya punya senengan yang non muslim, terus dirinya sampai ngomong, pokok saya nanti kalau sampai nikah dengan itu saya akan ngikuti ajaran agamanya dia. Na'udzubillah, seketika itu dirinya fi hukmir riddah, dirinya sudah terkategorikan orang yang murtad. Na'udzubillah. Jadi nggak harus nunggu waktunya, ketika dirinya ayyazima azm itu dirinya bertujuan. Kalau bertujuan, namanya tujuan itu dirinya sekalipun masih belum melakukan, itu sudah namanya tujuan. Lain dengan niat. Kalau niat itu dirinya langsung berbarengan dengan sebuah pekerjaannya. Kalau azm itu
apa yang akan ia lakukan menunggu setelah beberapa waktu. Itu namanya azm, masih mempunyai harapan sekalipun belum dilaksanakan. Au ya'taqida ma yujibuhu au yaf'aluhu au yatalaffadhu bima yadullu alaihi ma'atiqadin au inadin au istihya'in ka ayyataqida kidamal alami awir ruhi au hudusis sani au binafsi ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma'. Termasuk lagi kategori orang yang melakukan sebuah kemurtadan, yaitu orang yang yatalaffadhu bima yadullu alaihi ma'atiqadin, orang yang mengucapkan kepada lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan disertai dengan keyakinan atau dirinya melakukan penentangan atau gurauan, dirinya mengucapkan tentang perkara-perkara yang bisa terkategorikan sebagai kemusyrikan. Contohnya ka'ayyataqidamal alam, seperti orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya alam dunia ini adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang dahulu yang tidak ada permulaannya.